Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bongkar tuntas penyebab kegagalan dalam proses pembuatan kue sus atau chalk pastry. Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa faktor kegagalan yang dapat terjadi pada kue sus, misalnya bantet, kempes, atau tidak mengembang sama sekali. Tapi semua itu dapat kita atasi jika kalian mengikuti video ini dari awal sampai selesai semua tahapannya dan tips-tipsnya. Sehingga yang tadinya membuat sus itu gampang-gampang susah akan menjadi gampang-gampang mudah. Jika kalian inginkan sus yang seperti ini melembung, kokoh, dan kopong bagian dalamnya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan dulu air susu. Air susu ini perbandingannya 100 ml air biasa ditambah dengan 100 ml air susu, kemudian gula dan garam, dan margarinnya juga kita langsung masukkan jadi satu. Bagi kalian yang berjualan air susu bisa diganti dengan air biasa agar lebih ekonomis ya. Dan ini tepung terigu protein sedang yang udah disaring kita siapkan. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting banget. Sekarang kita gunakan api yang sedang, akan kita panaskan air susu dan margarin ini sampai benar-benar masak mendidih seperti ini. Ingat, ini adalah tahapan yang paling penting. Kalau udah mendidih, kita matikan kompornya, kemudian masukkan tepung terigunya sekaligus. Tentunya tepungnya juga udah disaring, kemudian aduk cepat. Kalau udah bergumpal seperti ini, nyalakan kembali apinya dengan api yang kecil. Dan terus kita bolak-balik masak kurang lebih 1-2 menit sampai halus dan adonannya udah kering. Juga nggak lengket di panci ya, tapi kalau pancinya murahan ya lengket juga. Dan jangan overcook karena akan mengeluarkan minyak berakibat buruk jadi pancake deh. Nah, kalian bisa lihat, ini bisa baca ya di layar. Hal-hal yang harus diperhatikan, komposisi bahannya harus tepat. Jangan kelebihan margarin, air, ataupun tepung. Kelebihan cairan sus akan lembek, kelebihan tepung sus akan kecil tidak mengembang. Oke, kalau udah mateng kita pindahkan ke wadah agar cepat dingin. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita biarkan dulu setidaknya sampai hangat dan siapkan telur. Telur ini kita gunakan 3 buah ukuran sedang. Jadi untuk mencampurkan telurnya ini ke dalam adonan, adonannya juga tidak boleh panas. Kalau panas nanti telurnya matang dan tidak mengembang. Kalau adonannya terlalu dingin, tercampurnya juga agak lebih sulit. Jadi setidaknya sampai hangat aja atau suam-suam kuku ya. Ini paling penting banget, masukin telurnya setelah adonan sudah tidak panas lagi. Dan akan kita mixer dulu dengan kecepatan sedang, masukkan telurnya bertahap. Kenapa bertahap? Karena kan dalam penguapan air tadi mungkin ada yang airnya berkurang, juga beratnya telur ini berbeda-beda. Jadi kita masukkan bertahap dulu. Kalau masih pecah-pecah gini nih, adonannya belum menyatu, itu tandanya belum oke. Adonannya masih harus ditambah dengan telur. Nah, kalau adonannya seperti ini nih, masih keras ya. Tuh, ini juga harus kita tambahkan lagi telurnya. Oh ya, satu hal yang penting, sebaiknya kalian menggunakan kaki yang spiral yang seperti ini ya. Karena adonan ini kan semakin lama akan semakin berat. Tuh, jadi menggunakan yang spiral seperti ini. Tadi Mameji salah, menggunakan yang biasa. Nah, kalau udah mengkilat, terus lunak, halus, tercampur seperti ini, jika telurnya masih bersisa, itu harus kalian hentikan. Dan ketika diangkat, adonan ini bentuknya V-shape. Nih, jatuhnya cantik banget, nggak terlalu kering, keras, ataupun juga tidak terlalu lunak. Jadi konsistensi adonannya harus seperti ini ya. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam piping bag. Untuk satu adonan ini kita dapatkan 1 bungkus piping bag ukuran sedang. Seperti ini. Untuk spuit, Mameji menggunakan yang diameter 2 cm, 1 cm diameternya juga bisa ya. Dan untuk alasnya sebaiknya kalau untuk chalk pastry atau eclair atau sus itu kita menggunakan baking mat yang silikon seperti ini. Karena ini kan berbentuk jala-jala tuh, jadi penguapan air yang ada di bawah itu akan mengering dengan sempurna dibanding jika kita menggunakan baking paper. Bawahnya itu akan bisa lebih lembab. Nah, seperti ini. Atau kalau enggak ya olesi tipis, loyangnya dengan margarin, kemudian taburi terigu. Dan sebelumnya oven udah kalian panaskan 190 sampai 200 derajat Celcius. Ini harus suhu tinggi. Juga sebelum kita panggang, ujung susnya ini kita puk-puk gitu
dulu ya dengan air biasa agar nantinya nggak pecah. Nah, memang wajib untuk pertama kali ini suhu oven untuk sus harus tinggi agar pengembangannya bisa lebih maksimal. Dan akan kita oven suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama 25 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini Mama Meiji 200 derajat Celcius. Ingat, suhu oven yang stabil juga sangat paling menentukan ya. Ini kita gunakan api atas dan bawah. Itu kalian udah lihat tuh, udah berintik-berintik busa-busanya udah keluar. Dan jangan buka oven jika adonan ini belum stabil. Sebaiknya sih nggak dibuka-buka ya. Kalian bisa lihat juga keterangan pada layar. Untuk adonan yang antre itu bisa menunggu, nggak masalah, nggak akan kenapa-kenapa asalkan kalian tutup dengan plastik agar tidak kering. Ini semakin lama prosesnya kalian bisa lihat semakin mengembang dan kokoh. Oh ya, jangan lupa tadi saat menyemprotkan itu jarak juga tetap dijaga ya, agar pengembangannya maksimal. Nah, setelah 25 menit, turunkan suhu oven menjadi 170 atau 180 derajat Celcius dan kita panggang kembali, lanjutkan selama 20 menit. Di sini Mama Meiji gunakan 170. Jadi setiap oven itu karakteristiknya tuh pasti berbeda. Jadi kalian harus mengenali suhu oven masing-masing. Nah, ini akan kita terus panggang sampai matang dan permukaannya kering. Tidak ada lagi busa-busa seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini Mama Meiji zoom. Masih ada busa-busa, artinya masih terus harus dalam pemanggangan. Ini akan kita hasilkan sus yang melembung, garing, dan kopong bagian dalamnya. Jangan pernah membuka pintu oven kalau nggak penting-penting banget. Nah, jika ingin sus lebih bertahan lama, nanti setelah matang biarkan dulu sampai dingin suhu ruang, kemudian panggang kembali dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Tapi kalau udah diisi ya tentunya akan jadi lembab kembali ya. Lembab dengan tekstur yang tetap garing pada bagian luarnya. Dan bagi kalian yang menggunakan oven tangkring harus mengenali besar api kompor yang kalian gunakan. Semua ini dapat dicapai tentunya dengan latihan. Nah, begitu ya kira-kira. Tanda sesudah matang itu nggak ada lagi buih-buih di permukaannya dan udah pastikan kering dan kokoh mengembang seperti ini. Juga jangan buru-buru langsung kalian keluarkan dari oven, biarkan dulu 8 menit dengan pintu oven terbuka sehingga tidak kaget dari suhu tinggi ke suhu ruang dan tidak kempis akhirnya. Jika sus belum diisi, kalian bisa simpan di wadah tertutup rapat sehingga susnya masih tetap kokoh dan garing. Ini susnya kopong banget nih, cakep banget ya tampilannya. Nah, jadi seperti ini, kalian bisa lihat nih, kita lempar-lempar tuh, digulir-gulirkan sangat enteng, tandanya dalamnya kopong. Tidak ada lagi bagian yang basah, walaupun tanpa menggunakan baking powder tetap mengembang dan garing. Nih, seperti ini. Coba kita buka dulu ya. Kita potong bagian tengahnya. Ini siap diberi isian. Boleh menggunakan krim, whipped cream, atau krim coklat. Nanti bisa kita buat pada episode berikutnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Dalamnya kopong banget. Jangan khawatir yang nggak suka terlalu garing untuk tipe sus. Ini kalau udah diberi isian juga lama-kelamaan akan lembut ya. Tapi ketika digigit itu lembut dan crunchy. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian ikuti tahapannya sebenarnya kita hanya perlu perhatian khusus sedikit dari bahan, pembuatan, dan cara agar hasilnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini untuk penyimpanannya. Setelah sus ini tidak panas lagi, kita letakkan di kontainer aja lebih baik dan bisa disimpan di freezer selama 3 bulan. Nanti kalau udah akan dihidangkan, ini susnya kita keluarin dulu, kita thawing dulu sebelum di oven. Biarkan pada suhu ruang dan kita oven kembali kurang lebih 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Tentunya yang belum diisi ya, yang kita simpan di freezer tadi. Bagi kalian yang suka dengan sus tipe kopong dan garing, ikuti resep ini dan caranya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.